Terus buat saudara yang berada di rumah masing-masing, petang hari ini kita akan mulaikan ibadah penyembahan kita dengan kita menyanyikan satu lagu, Rahmat Tuhan. Kita membesarkan kemurahan Tuhan yang melimpah dalam hidup kita dalam keadaan apapun juga. Haleluya. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku, sebab olehnya ku telah dibebaskan. Tak sadar besar kasih-Nya padaku, melebihi setiap kesalahanku. Selamanya ku akan memandang Golgota, selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Kor selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahan. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri. Oleh rahmat Tuhan yang mengangkat hidup kita, oleh rahmat Tuhan mengangkat hidupku dari suatu lembah kenistaan, dengan kuasa yang menyadarkan diriku melebihi setiap kesalahanku. Selamanya ku akan memandang Golgota, selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku
jauh melebihi kesalahanku. Sekali lagi, selamanya ku akan memandang Golgota, selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahan. Besar rahmat bagiku orang berdosa. Haleluya. Besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Haleluya, haleluya. Saat kami memandang korban-Mu Tuhan, saat kami memandang kemurahan-Mu, saat kami merindukan kasih sayang-Mu Tuhan, maka kami langsung melihat ketidaklayakan kami. Namun di situ kami melihat besarnya anugerah, besarnya kemurahan-Mu, besarnya rahmat-Mu bagi kami. Sehingga itu yang membuat hati kami adalah rasa malu kalau tidak memberikan yang terbaik oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, dengan segala kekurangan kelemahan kami, petang hari ini kami datang untuk kami membawa pujian kami sebagai dupa, sebagai korban yang menyenangkan Engkau. Dan semoga Engkau menerima persembahan kami, walaupun ditandai dengan banyak kekurangan, namun Engkau melihat hati kami yang rindu membalas kemurahan-Mu, walaupun tidak bisa membalas bagaimanapun kami mempersembahkannya. Namun Engkau melihat Tuhan, apa yang ada dalam hati kami, memberikan yang terbaik untuk menyatakan betapa besar juga kasih kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kuasa kegelapan senantiasa mau mengganggu hati, pikiran, perasaan kami. Namun kami akan panggil nama-Mu, mengusirkan kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat setan, kami usir semua pergi dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Biarlah Engkau bertahta di tengah pujian kami, hadir dalam ibadah kami, sehingga kami boleh melihat dan merasakan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, mengatasi kekurangan kelemahan kami. Anugerah-Mu melampaui semuanya. Roh Kudus menyertai kami, mengurapi kami, tinggal dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan dan dilayakkan melayani Engkau, melayani umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami laskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan lanjut dalam lagu kedua, Tinggikan Korban. Yang selalu Tuhan, ku tinggikan korban-Mu, tinggikan korban di hidupku. Tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa korban-Mu. Di atas korban-Mu ku alaskan tahbisanku. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. Di
atas korbanmu. Ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Kor, di atas korbanmu, di atas korbanmu, ku alaskan tahbisanku. Di atas korbanmu, ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu, ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Ayat yang kedua, jadikanlah daku rumahmu yang kudus, yang berkenan selalu hatimu, senantiasa rela mempersembahkan korban tahbisan hidup bagimu. Di atas korbanmu, di atas korbanmu, ku alaskan tahbisanku. Di atas korbanmu, ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu, ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Kor, di atas korbanmu, di atas korbanmu, ku alaskan tahbisanku. Di atas korbanmu, ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu, ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Dan ku menjadi milikmu selamanya, dan ku menjadi milikmu selamanya. Sekali lagi, dan ku menjadi milikmu, dan ku menjadi milikmu selamanya. Haleluya. Kita lanjut pada lagu selanjutnya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal.
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dari atas, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada lagu yang terakhir, pujian yang terakhir. Kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan nyanyikan Dengan Apa Kan Ku Balas. Ya. Bapa, Kau yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala
kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Padamu. Sekali lagi, dengan apa akan ku balas? Apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Padamu selamanya. Saudara dikasih Tuhan, kita akan menyambut firman Allah. Oleh sebab menyanyikan dengan sungguh-sungguh, kita akan bangkit berdiri. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Padamu. Sekali lagi, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Padamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan. Walaupun kami sadar sesadar-sadarnya, apapun yang kami persembahkan kepada Engkau tidak mampu dan tidak layak, tidak sepadan untuk membalas kebaikan-kebaikan-Mu. Namun kami bersyukur kalau kami masih mendapatkan kesempatan melakukan sesuatu. Mungkin ini sangat kecil, tidak berimbang dengan apa yang sudah kami peroleh dari Engkau. Namun biarlah terimalah Tuhan persembahan kami ini, supaya kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup yang terbatas ini.
Kami ada kesempatan melayani Engkau, beribadah kepada Engkau di tempat yang kekal, dalam kerajaan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, namun roh jahat kuasa kegelapan mau mengganggu kami. Oleh sebab itu, layakkan kami panggil nama-Mu untuk mengusirkan kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau roh jahat setan, kami usir semua pergi. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Dan biarlah urapan Roh Kudus mengurapi kami, urapi hamba-Mu, layakkan kami melayani Engkau, melayani jemaat-Mu, sehingga kami boleh merasakan ada pertolongan, ada topangan, ada pemeliharaan dan kekuatan yang dari Engkau, menopang kami di masa sukar ini. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami semuanya Tuhan, layakkan kami menyampaikan firman-Mu dan menerima firman-Mu, untuk sama-sama kami digarap kerjakan oleh firman dan Roh Kudus, mengubahkan kami, membaharui kami dari waktu ke waktu, menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami laskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua saudara yang ada di rumah masing-masing. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita masuk dalam doa penyembahan. Nah, untuk itu saya akan mendasarkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini dari ayat-ayat yang kita sedang memeriksanya di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kelima. Dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kelima, pasal yang keenam, maafkan. Kitab Kisah Rasul pasal yang keenam, ayat yang kelima, ya. Saya fokus pada satu ayat ini supaya benar-benar kita boleh lebih menghemat waktu, ya. Kitab Kisah Rasul pasal yang kelima, pasal yang keenam, ayat yang kelima. Kalau semua sudah menemukan ayat ini, saya akan bacakan demikian bunyinya, ya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Saudara, bagaimana Tuhan bisa mengubahkan orang-orang yang mungkin sempat terseret dalam sungut-sungutan, sebab kalau kita lihat nama-nama mereka itu adalah nama-nama dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Nama-nama mereka adalah nama-nama yang punya pengertian dalam bahasa Yunani. Tapi Tuhan memakai mereka, bahkan bukan hanya melayani secara jasmani untuk melayani meja. Ada waktunya mereka juga dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Allah. Dan apa yang mereka lakukan itu sangat efektif. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh pelayanan mereka. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini, apapun yang sedang kita jalani sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik itu kita melayani dalam kegiatan yang formal, pelayanan formal di gereja, ya, maupun dalam pelayanan-pelayanan yang tidak terlihat, kita bersaksi, kita mengirimkan link dalam streaming ibadah kita mengajak orang-orang, kita memberikan quotes yang menguatkan, yang menghibur, yang memberikan kita jawaban. Saya percaya itu adalah pelayanan-pelayanan yang sangat berkenan kepada Tuhan. Nah, ada hal-hal yang sudah harus perhatikan dalam pelayanan itu, tidak asal melayani, tapi seperti pelayanan dari 7 diaken. Angka 7 itu dalam bahasa Alkitab adalah angka kesempurnaan. Bagaimana pelayanan mereka adalah pelayanan yang sempurna. Apa yang harus kita pelajari, saudara? Dari nama-nama mereka, kebaktian hari Kamis yang lalu dan pada hari Minggu yang lalu, saya sempat menyampaikan, dan sebagai sebagai penyegar saya ulangi lagi, ya, apa arti nama-nama mereka. Yang pertama dari 7 orang ini, yaitu yang pertama Stefanus. Ya. Stefanus itu artinya dimahkotai, seseorang yang dimahkotai. Ya. Kemudian yang kedua Filipus.
Filipus adalah seorang pencinta kuda. Arti Filipus adalah pencinta kuda. Kuda-kuda ya. Dan pada hari Kamis saya sampaikan kuda itu bicara tentang kekuatan. Bisa kekuatan daging dalam pengertian yang negatif, tapi bisa berarti roh dalam pengertian yang positif atau yang rohani. Dan sebagai seorang pelayan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saya percaya bukan daging yang memberi kekuatan dan dicintai oleh Filipus, tetapi Roh Kudus yang menopang dia. Kemudian yang ketiga, prokorus. Ya. Apa itu prokorus? Pemimpin pujian. Pemimpin, orang yang memimpin orang-orang lain untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Baik itu dalam pelayanan secara formal, song leader, worship leader, tetapi juga setiap orang yang membawa orang-orang untuk menyembah Tuhan. Ada satu lagu mengatakan, jadikanku rumah doamu Tuhan ya. Bagaimana itu? Jadikanku rumah doamu Tuhan. Artinya apa? Dengan melihat kita, dengan bersinggungan dengan kita, dengan kontak dengan kita, maka orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tergerak hatinya untuk menjadi penyembah Tuhan. Kita ini bagaikan rumah doa buat bangsa-bangsa lain. Itulah prokorus dalam praktek nyata. Ya. Dan yang keempat, Nikanor. Nikanor itu artinya, ya, Nikanor itu artinya pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Tadi kita nyanyikan, bahkan kita lebih daripada pemenang. Dalam kelemahan kita, pemenang di sini tidak harus hebat secara jasmani. Tuhan katakan kepada orang-orang di Korintus, coba lihat saja pada saat engkau dipanggil. Tidak banyak yang pintar, yang kaya, yang mulia, kebanyakan atau mayoritas orang-orang yang termarginalkan pada zamannya. Tetapi Tuhan pilih mereka untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dalam keterbatasan mereka, dalam kelemahan, kekurangan mereka, tapi mereka mau mengalami kasih Allah, kasih Kristus. Mereka tidak mau dipisahkan dari kasih Kristus. Seperti Rasul Paulus katakan dalam kitab Roma pasal 8, maka dia katakan, walaupun kami setiap saat bagaikan digiring pada pembantaian, namun kami dibuat menjadi lebih daripada pemenang. Amin, kasih puji Tuhan. Ya. Dan yang kelima, Timon. Ya, Timon artinya terhormat. Ya. Seseorang yang terhormat. Ya. Ya. Dan yang keenam, Parmenas. Parmenas artinya kekal, abiding, kekal. Ya. Kemudian yang ketujuh, Nikolaus, menang atas massa atau menang atas orang banyak. Nikolaus itu menang atas orang banyak. Ya. Nikanor pemenang, Nikolaus menang atas orang banyak. Kalau kita lihat di sini kebaktian hari Kamis dalam kebaktian pendalaman Alkitab, saya menyampaikan 3 nama. Stefanus, Filipus, dan Prokorus. Pada hari Minggu saya menyampaikan 4 nama, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Dan saya bagikan 7 nama itu dalam 2 bagian besar. 3 nama pertama itu adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Sedangkan 4 nama kedua itu hasil. Kalau kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh 3 orang pertama, maka 4 orang kedua akan kita alami. Kalau kita sebagai orang yang dimahkotai, kalau saya ingat pada hari Minggu, pada hari Kamis yang lalu saya sampaikan, kenapa sampai Stefanus itu dimahkotai? Dia berjuang sampai akhir. Nanti kita akan nyanyikan juga seperti lagu pada hari Kamis, ya. Menyelesaikan perjuangan hidup kita sampai garis akhir. Garis akhir bisa merupakan kematian. Hari-hari ini kita lihat lebih banyak orang mati. Orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami, ya, mereka dipanggil oleh Bapa. Tetapi juga garis akhir itu yang kita rindukan semuanya, walaupun kita tidak bisa memilih, yaitu kedatangan Tuhan. Itu akan menjadi garis akhir.
orang yang sampai pada garis akhir, berjuang sampai garis akhir. Itulah Stefanus. Filipus, siapa Filipus? Mengandalkan Roh Kudus. Dia bergantung, dia mengasihi Roh Kudus, tidak mendukacitakan Roh Kudus, tidak memadamkan Roh Kudus, apalagi menghujat Roh Kudus. Tetapi dia mengasihi, sebab Roh Kudus itulah pribadi Allah. Dia satu dari tiga, Tritunggal Allah. Ya, dia mengasihi Roh Kudus, sehingga dalam segala keterbatasannya, dia mengalami bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu nyata, sangat nyata. Satu saat dalam perjalanan bersama dengan sida-sida dari Yerusalem ke Gaza, sudah bisa baca dalam kitab Kisah Rasul pasal yang 8. Di satu tempat, kita tidak tahu di mana itu, ada air dan sida-sida itu minta dibaptis. Dan saatnya setelah sida-sida itu bangkit dari dalam air, keluar dari dalam air, tiba-tiba Stefanus menghilang. Dan Alkitab mengatakan di mana dia? Roh Kudus menerbangkan dia. Roh Kudus menerbangkan dia. Sesuatu yang rasanya mustahil terjadi dalam alam fisik ini. Tapi orang yang mengandalkan Roh Kudus itu bisa terjadi. Roh Kudus itu tidak terbatas. Jangankan hanya dari jalan antara Yerusalem Gaza, tiba-tiba dia terbangkan ke Asdod. Rasul Paulus mengatakan dia tiba-tiba diangkat sampai kemana, saudara? Bukan hanya sekedar ke Asdod, ke langit yang ketiga. Ya, dalam pengajaran tabernakel itu ruangan Maha Kudus, ke langit yang ketiga untuk melihat, mendengarkan sesuatu yang tidak terkatakan oleh manusia daging ini. Sesuatu pernyataan yang luar biasa, ada wahyu yang luar biasa. Sehingga Paulus menuliskan begitu banyak, dia adalah penulis yang terbanyak dalam kitab kita ini. Surat-suratannya banyak yang dia tuliskan, luar biasa. Paulus, dia mengalami pekerjaan Roh Kudus. Dia katakan apa? Seperti juga Filipus, dia katakan, aku ini tawanan roh. Mau kemana, mau membuat apa, dia tidak punya rencana. Roh Kudus yang membawa dia. Alkitab mengatakan apa? Ya, dia mengalami apa-apa yang dialami oleh Filipus. Suatu karya yang luar biasa, yang tidak terbayangkan. Dia bisa lakukan. Gunung yang tinggi, batu yang besar, tidak dapat bertahan di hadapan Zerubabel. Orang yang mengandalkan bukan kekuatan, bukan daging, bukan kuda jasmani, tapi kuda yang rohani. Itulah Roh Kudus. Amin. Dan Prokorus bagaimana dia senantiasa hidupnya mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan. Maka akibatnya apa? Dia akan dibuat menjadi pemenang-pemenang. Orang-orang yang seperti Stefanus, Filipus, dan Prokorus sudah pasti dalam hidupnya akan mengalami kemenangan. Saudara jangan takut. Daud menghadapi Goliat yang besar. Dalam peperangan, Daud seringkali menghadapi suatu kekuatan yang tidak seimbang dengan kekuatannya. Bahkan saudara mengatakan, Daud selalu secara hitung-hitungan, dia selalu lebih kecil dari persoalan-persoalan musuh-musuh yang dia alami, yang dia hadapi. Sejak dia belum menjadi raja, dia menghadapi musuh adalah rajanya sendiri. Yang dia sangat hormati, yang pada waktunya menjadi mertuanya sendiri. Ya, tetapi dalam segala keterbatasan, dalam segala kelemahan, dia menjadi pemenang. Kemudian siapa? Ya, akan menjadi orang yang terhormat. Ya. Kemudian apa? Akan menjadi orang yang bukan hanya sementara. Kalau kita lihat, Tuhan katakan apa-apa yang mulia di dunia ini, apa-apa yang hebat di dunia ini hanya seperti bunga rumput. Sekarang ada, pagi kelihatan. Sorenya sudah layu, besoknya sudah gugur, nggak kelihatan lagi. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, lakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, apa yang kita alami bukan hanya sifatnya sementara, tapi kita akan mengalami kekal bersama dengan Tuhan. Kekal, seperti Parmenas itu kekal.
Tuhan katakan semuanya akan berakhir. Tetapi ada 3 perkara yang kekal. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Ya, ingat hari Kamis saya sampaikan Stefanus itu mengandalkan iman. Ya, iman itu datang dari mendengar firman Allah. Filipus itu mengandalkan Roh Kudus. Ya, dan Prokorus itulah kasih Allah. Akibatnya apa? Hidup mereka akan menjadi kekal. 3 perkara ini kekal. Dan yang terakhir, Nikolaus. Ya, Nikolaus itu apa? Apa yang dia alami bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kemenangan, kehormatan, kekekalan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjadi bagian dari banyak orang. Dia memenangkan banyak orang. Menang atas masa, perhatikan secara rohani. Menang atas masa itu menjadi berkat untuk banyak orang. Menyelamatkan banyak orang. Kekristenan berbeda dengan agama yang lain. Kekristenan berkembang bukan karena penaklukan. Kekristenan berkembang karena memenangkan orang lain. Bukan menaklukkan, tapi memenangkan orang lain. Nah, oleh sebab itu biar hari-hari ini, semoga kita boleh mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan akan membawa kita dari waktu ke waktu. Nah, saya akan memperlihatkan, saudara, ada satu tokoh dalam perjanjian lama yang mengalami apa yang saya sampaikan dengan 7 nama ini, yaitu Raja Daud. Raja Daud, dia orang yang dimahkotai. Raja Daud, dia orang yang mengandalkan Roh Kudus. Ya, Raja Daud itu ada satu saat dia berbuat dosa. Ya, dia berbuat salah. Apa yang dia minta? Tuhan, jangan ambil Roh Kudus-Mu, Tuhan. Jangan ambil Roh Kudus-Mu. Dia sangat mengasihi, bergantung, bersandar pada Roh Kudus. Tolong baca saja. Di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-51, kitab Mazmur pasal 51. Mazmur 51, ayat yang ke-11. Mazmur 51 ayat yang ke-11, demikian kata Raja Daud. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, ya. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah aku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dan roh dengan roh yang teguh. Dan janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Dalam kesalahan, ya, dia terancam, dilemparkan. Tapi dia katakan, Tuhan, jangan mengambil Roh Kudus-Mu, Tuhan. Beda dengan Saul. Saul tidak menghargai urapan Roh Kudus yang ada pada dia. Akibatnya apa? Dia mengalami diganggu oleh roh yang lain. Roh jahat, roh ketakutan, roh kecemasan menguasai dia sampai akhir hidupnya. Dalam ketakutan, dalam kecemasan. Ya, dia mengalami bagaikan mimpi buruk. Dan mimpi buruk itu bukan mimpi, kenyataan bagi Raja Saul. Sehingga Daud belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pendahulunya. Untuk apa? Untuk berhati-hati, tidak mengulang kembali. Sehingga dia mengalami dalam banyak kekurangannya. Ya, dia tidak sempurna, ada kekurangan, bahkan kekurangannya itu fatal sebenarnya. Tapi dia mohon Tuhan, jangan mengambil Roh Kudus-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh Kudus-Mu Tuhan. Ya, dan Tuhan menetapkan dia. Ya, ini Raja Daud ya. Beberapa ayat kita baca saudara ya. Kemudian dalam kitab Mazmur pasal yang ke-45 ya. Mazmur 45 ayat 18. Saya membawa saudara dalam kitab Mazmur. Ya, Mazmur tidak semuanya ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud bukan satu-satunya pemazmur, tapi banyak dia menuliskan dalam kitab Mazmur ini. Mazmur pasal 45 ayat yang ke-18. Ya, ayat yang ke-18. Dia adalah orang yang banyak menciptakan lagu. Dan lagu-lagu ciptaan bukan hanya sekedar dia senang menyanyi,
tapi merupakan gairah hidupnya. Gairah, gelora hidupnya untuk apa? Hidupnya adalah untuk memuji Tuhan, membesarkan Tuhan, memasyurkan Tuhan. Ya, ayat yang ke-18, demikian bunyinya. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jadi Daud punya kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Anak-anak muda, orang-orang dewasa, siapapun Anda, kalau kita punya kerinduan seperti Raja Daud, aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Bukan hanya untuk satu kejadian, untuk satu perkara, untuk di semua. Ya, Rasul Paulus katakan itu. Kalau kita makan, kalau kita lakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Maka kita akan mengalami, dalam segala kekurangan kita, dalam segala kelemahan kita. Ayat mengatakan, kita akan dibuat menjadi pemenang. Raja Daud adalah raja yang tidak pernah mengalami kekalahan dalam peperangan-peperangannya. Tidak mengalami kekalahan dalam peperangannya. Mulai saat dia tidak punya pasukan. Seorang diri, seorang remaja yang bahkan kakak-kakaknya memarahi dia. Ngapain kamu mau nonton peperangan kah? Aku tahu sifatmu, hatimu yang jahat, kata kakaknya yang paling tua. Padahal dia melakukan perkara, ya perbuatan atau tugas dari orang tuanya, membawa perbekalan buat pasukan dan buat kakak-kakaknya. Tapi dia dikata-katai. Ada satu peristiwa yang sangat melegenda, dikenal bukan hanya di kalangan orang Kristen, tetapi ini sudah menjadi kiasan suatu pertandingan yang tidak seimbang bagaikan David dan Goliath. Daud dan Goliat dalam keterbatasannya. Tapi dia mau mengandalkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan buat dia lebih daripada pemenang. Satu orang mengalahkan satu bangsa. Luar biasa. Akibat dari kemenangan Daud, bangsa Israel mengalami kemenangan besar. Padahal bangsa Israel sudah takut ciut. Kekalahan itu tinggal tunggu waktu sebenarnya bagi bangsa Israel. Seandainya Daud tidak ada, habis bangsa Israel. Nggak tahu mau jadi apa bangsa Israel. Tapi dengan kemenangan dari Daud, bangsa yang tadinya dalam ketakutan berbalik mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, walaupun engkau seorang diri, ingat cerita dari Daud. Dia seorang diri mampu menggairahkan satu bangsa. Dari bangsa yang pengecut, bangsa yang penakut. Goliat baru maju, udah mundur mereka. Apalagi waktu ngomong, dimaki-maki 40 hari. Ya, mereka mau tidak bisa berbuat apa-apa. Hatinya panas, tapi mau bikin apa? Mereka kecut hati. Tapi satu anak remaja yang kecil, kakaknya menghina dia, orang tuanya tidak menganggap dia, rajanya tidak mensupport dia. Tapi kita lihat Tuhan, kasihnya kepada Tuhan. Raja Daud adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Ya, dia sangat mengasihi Tuhan. Tuhan buat dia lebih daripada pemenangku. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Itu Daud, luar biasa. Bahkan Alkitab mengatakan Daud itu dia merindukan untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dia tidak tergiur dengan kekayaan, kesenangan dunia. Memang Daud punya banyak istri yang cantik-cantik, anak-anak yang hebat-hebat, kekayaan yang luar biasa. Tapi bukan itu kesenangannya. Kita dengarkan. Inilah orang-orang yang akan dibawa kepada kekekalan. Anak-anak muda, kalau engkau silau, engkau mabuk dengan kesenangan dunia, itu semuanya Rasul Yohanes katakan dalam 1 Yohanes, dunia sedang lenyap
dengan segala yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu kemana menjadi kesenanganmu? Kita Mazmur pasal 23 ini pasal yang sangat terkenal. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-6, kita lihat inilah Daud bagaikan Parmenas, kekal. Kebajikan dan kemurahan belaka, itu semata-mata, kata belaka itu semata-mata, kebajikan dan kemurahan belaka, kita tanya, lagu pertama kita, rahmat Tuhan, itu kemurahan Tuhan, mengikuti aku seumur hidupku di bumi ini. Dan aku akan tinggal, aku akan diam di dalam rumah Tuhan, kapan saja? Sepanjang masa. Bukan hanya umur hidupnya yang 70 tahun saja, Daud berumur 70 tahun, tapi sepanjang masa, sampai kekal, sampai kapanpun juga. Itu kerinduannya untuk tinggal di rumah Tuhan. Di mana rumah Tuhan? Kalau di bumi ini rumah Tuhan adalah tempat-tempat kita beribadah, saat-saat kita beribadah, saat-saat kita menyembah. Kalau Anda tidak kerasan dalam ibadah, tidak kerasan dalam pelayanan, bisakah orang yang tidak kerasan dalam ibadah dan pelayanan akan tinggal dalam rumah Tuhan yang sesungguhnya? Di mana itu? Surga yang tidak terbatas, sepanjang masa, selama-lamanya. Oleh sebab itu saya mau ajak, ayo, kerinduan kita seperti Daud, dia katakan, kemegahanku, kemewahanku tidak membuat aku mabuk, silau, melupakan engkau. Tapi kerinduanku satu, tinggal dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan, secara jasmani, rumah Tuhan pada saat Daud masih hidup, hanya kemah. Itu yang membuat dia ingin membangun rumah bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak izinkan. Anaknya yang bernama Salomo yang akan mewujudkannya. Jadi itu menjadi persengketaan sampai hari ini, rumah Tuhan. Dan mungkin rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo, kemudian dipugar lagi. Itu menjadi pecetus mungkin perang dunia ketiga ini. Mungkin, sangat mungkin. Tapi apa yang dikatakan oleh Raja Daud, tentu bukan kemah itu semata. Dia melihat jauh ke depan, surga, rumah Bapa. Di sana dia akan tinggal selama-lamanya. Tuhan dia memberikan dia kekekalan. Dan Raja Daud adalah raja yang bukan hanya dikenal di kalangan orang Yahudi saja. Dari masa ke masa, orang-orang Israel dengan dua kerajaannya memiliki banyak raja-raja. Dan banyak raja-raja yang kalau ditanya orang Israel sekarang, mungkin mereka tidak kenal, mereka tidak tahu. Tapi mereka mungkin tidak mengenal Daud, raja yang sangat melegenda. Tapi ingat, Daud tidak hanya dikenal oleh orang Yahudi, oleh orang Kristen, oleh orang Muslim, tetapi dia dikenal oleh orang yang tidak beragama sekalipun. Dia menang atas massa, dia menang atas bangsa, dia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah Daud dan Goliat itu menjadi inspirasi, penguat dalam kelemahan, dalam keterbatasan di saat kita menghadapi suatu pergumulan yang besar. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang kita alami hari-hari ini, tapi ingat, Daud, dia adalah pribadi yang bermahkota. Kita belum baca ayat ini ya, sebagai ayat terakhir, kita Mazmur 21. Mazmur 21. Mazmur 21 ayat yang keempat. Mazmur 21. Mazmur 21 ayat yang keempat. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikan kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya, dan untuk selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu, keagungan dan semarak yang telah kau karuniakan kepadanya. Luar biasa.
Semoga kita boleh mengalami apa yang dialami oleh Raja Daud. Dia bukan sempurna, dia tidak sempurna. Tapi dalam sempurnaannya ada hal-hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Hatiku ya, ada pada Daud. Puji Tuhan, kita akan berlutut, kita gunakan waktu yang ada untuk menyembah Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu sekali lagi. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesusku nanti kedatangan-Mu. Sekali lagi. Hari bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesusku nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Saudara kasih, walaupun kita belum setia, tidak setia, namun biar malam hari ini kita mau terpacu. Ku ingin setia. Daud pribadi yang setia. Sejak dia belum apa-apa, dia setia dengan apa yang dipercayakan kepada dia. Dengan 2-3 ekor domba, dengan kata lain hanya sedikit, tapi dia lakukan dengan setia. Kalaupun dia mau pergi, dia tidak geletakkan begitu saja. Dia percayakan kepada orang yang dapat dipercaya. Tuhan melihat kesetiaannya. Tuhan mempercayakan bukan domba lagi, tapi bangsa Israel. Dia tetap menjadi gembala, tapi kali ini bukan gembala domba, gembala Israel. Musa pun demikian. Orang-orang yang setia itu akan dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita mengalami hari-hari ini, ada hal-hal yang memaksa kita, menggoda kita untuk kita tidak setia, jangan dituruti, lawan. Itulah suara iblis, itu suara daging, lawan, salibkan. Sebab Tuhan yang kita layani adalah Allah yang setia. Haleluya. Kita nyanyikan dari atas, kita menghitung, memanfaatkan hari-hari yang Tuhan berikan. Ajarku menghitung hari-hari. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesusku nanti kedatangan-Mu. Sekali lagi. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran,
Yesusku nanti kedatanganmu. Ku ingin setia sampai akhir. Selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir. Selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Sekali lagi, ku ingin setia sampai akhir. Selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Bawaku ke tempat di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Tinggal bersamamu selamanya. Sekali lagi, tinggal bersamamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. La 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 la. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, la 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 haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rala ya si. Haleluya, haleluya.
kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, la 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 la. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. La 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 la. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya la 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 ya si. Shara la 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 ya si. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. 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 Ya la 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 ya.
Shirala wala wala rala wala wala wala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ya Allah wa yasin. Haleluya. Ya Allah wa yasin. Haleluya. Syarala wala wala rala wala wa yasin. Syirala wala wala rala wala wala. Haleluya. Haleluya la 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 wa yasi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. La 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 wa yasin. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. La 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 wa la wa la wa yasin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 la 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 wa la wa la wa la wa. Haleluya, haleluya. Kita akan nyanyikan lagu tadi. Haleluya. 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 La 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 la. Haleluya. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesusku nanti kedatangan-Mu. Ajarku menghitung hari-hari,
bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesusku nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Saudara dikasih Tuhan, kalau dengan saat kita menyanyikan lagu ini kita menyadari, ya Tuhan, saya belum setia, bahkan kerinduan untuk setia pun belum ada. Kita begitu nyaman dengan ketidaksetiaan kita. Kita menganggap, buat apa sih mesti setia? Kan masih banyak waktu, masih lama waktu. Semoga dengan kejadian-kejadian yang kita sedang lewati sekarang, kita harus segera sadar. Apakah kita mau sampai terlambat baru mau setia? Jangan sampai terlambat. Kalau masih Tuhan memberikan kita hari-hari hidup, hitung itu. Kata hitung itu manfaatkan, gunakan sungguh-sungguhnya. Untuk apa? Untuk kekekalan kita. Biar kita boleh mengalami dengan rumah ibadah, rumah Tuhan yang sementara di bumi ini, dalam bentuk gereja atau tempat ibadah atau pelayanan-pelayanan kita. Kalau kita seperti Raja Daud mengatakan, aku akan tinggal dalam sepanjang umur hidupku selama-lamanya dalam rumah Tuhan. Rasul Paulus pun punya kerinduan demikian. Dia katakan, asal aku bisa mencapai garis akhir, aku mau setia bersama dengan Tuhan. Maka ada waktunya Tuhan akan bawa dia untuk selama-lamanya bersama dengan dia. Oleh sebab itu saudara yang merindukan untuk mengalami demikian, ayo kita nyanyikan dengan syukur. Kita bangkit berdiri. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesusku nanti kedatangan. Sekali lagi, ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesusku nanti kedatangan. Setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada,
tinggal bersamamu selamanya. Bawaku ke tempat di mana kau ada. Tinggal bersamamu selamanya. Bawaku ke tempat di mana kau ada. Tinggal bersamamu selamanya. Tinggal bersamamu selamanya. Sekali lagi, tinggal bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk waktu yang singkat, untuk waktu yang terbatas pada hari ini. Kami bisa mengenal Engkau, kami bisa menyanyi, memuji Engkau, kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Semoga itu menggairahkan umat-Mu untuk ada kerinduan seperti Raja Daud. Aku akan tinggal, aku akan diam dalam bait-Mu sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, sebab kesetiaan dalam bait Tuhan di bumi ini itu akan menentukan kita juga akan bersama Engkau selama-lamanya. Ampuni ketidaksetiaan kami Tuhan, ampuni kelemahan kami. Biarlah Engkau masih memberikan kami waktu, kami masih mendapatkan hari-hari hidup, supaya dengan hari-hari yang Engkau berikan kepada kami mau belajar untuk setia, kami akan manfaatkan untuk setia, sehingga Engkau menyatakan kami layak tinggal bersama Engkau selama-lamanya. Ampuni hamba-Mu, ampuni pelayan-pelayan-Mu, ampuni umat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan masih ada kesempatan kami berbenah diri, kami memperbaiki diri dari segala kekurangan dan kesalahan kami. Untuk kami ternyata dalam keadaan yang tidak ada kekurangan sama sekali. Tidak ada satupun manusia yang dapat menunjuk kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati anak-anak-Mu semua dalam setiap persoalan. Ada di antara mereka yang mengalami sakit penyakit, ada di antara mereka yang mengalami kekurangan, masalah ekonomi, masalah Tuhan keuangan mereka Tuhan, masalah gerak, Tuhan aktivitas mereka Tuhan. Tapi kami percaya semua Engkau izinkan untuk membentuk kami, menempa kami, menyempurnakan kami. Semua bukan tanpa tujuan, semua ada maksud yang seringkali kami tidak mengerti, tapi ungkapkan dalam pengertian kami yang terbatas ini Tuhan, sehingga anak-anak-Mu dapat menerima dengan hati yang tenang dan mengucap syukur, tidak dengan hati yang bersungut-sungut, seolah-olah kami mengalami banyak persoalan, banyak kesulitan karena mengikut Engkau. Padahal kami tidak tahu itu adalah cara Engkau membentuk kami, cara Engkau menempa kami, cara Engkau mengasah kami, supaya kami pada waktunya nanti boleh ditampilkan sebagai batu-batu permata yang sangat indah, yang sangat mulia, cemerlang, dan sangat berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini, dan biarlah berkat surga melimpah atas kami. Dan kini kasih terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kebaktian kita malam hari ini sudah selesai, dan kita akan beribadah pada kebaktian yang akan datang. Yang paling dekat adalah kebaktian pada hari Kamis, kebaktian PA jam 6 sore, disertai dengan perjamuan kudus. Ya, sudah persiapkan anggur dan rotinya di rumah masing-masing, supaya waktunya nanti kita akan mengalami berkat lewat firman dan perjamuan kudus. Dan hari Sabtu ada kebaktian remaja muda jam 5:30 sore, dan Minggu sore ada kebaktian umum dan 5:30 sore. Semoga kita semua boleh mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Ya, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam.